Zakat itu terambil dari kata-kata zakat. Zakat terambil dari kata-kata zakat yang artinya nama wa zakat. Nama wa zada itu artinya tumbuh dan berkembang. Yang dimana kita katakan harta yang kita keluarkan dengan niatan berzakat memang secara kasat mata berkurang, tapi di sisi Allah pahalanya terus bertambah dan bertambah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah berkurang dari harta yang kita keluarkan dikarenakan kita rajin berzakat dan rajin bersedekah. Kata zakat juga bisa berarti nadhafah wa taharah. Nadhafah dan taharah artinya suci dan bersih. Karena tujuan kita berzakat itu untuk membersihkan dan mensucikan sifat jelek yang ada pada diri kita, yaitu sifat bakhil dan kikir. Dan itu bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah sedikit dari harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Nah itu zakat kalau kita lihat dalam sudut pandang lughatan atau etimologi atau bahasa. Sedangkan zakat secara istilah syariatnya, secara umum, zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat al-at'imah. Al-at'imah ini jamak daripada to'am, yaitu makanan. Ini identik dengan zakatul fitri dan zakatul fitrah. Kenapa zakat fitri dan zakat fitrah itu dikatakan zakat makanan? Karena pada saat kita mengeluarkan zakatul fitri dan zakat fitrah, itu harus berwujud makanan pokok negeri setempat. Dan kebetulan di negeri kita ini makanan pokoknya adalah beras. Ketika kita niatan mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah, itu harus berwujud beras. Kenapa? Hal itu berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Nabi berkaitan tentang tujuan berzakat fitri. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan atas kita mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Sehingga ketika Idul Fitri, segala hal yang berkaitan dengan makanan telah tercukupi. Sehingga mereka ketika Idul Fitri tersebut tidak minta-minta. Tidak boleh diganti dengan uang. Kenapa? Karena khawatirnya target dan tujuan daripada berzakat fitri ini kita tidak dapatkan. Kita paham, kita mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah tujuannya untuk memberikan makan kepada para du'afa, khususnya ketika Idul Fitri. Tapi kalau kita berikan berwujud uang, bisa saja para du'afa tadi, orang-orang fakir dan miskin tadi, menggunakan uang tersebut untuk beli pulsa. Karena zaman sekarang ini, orang-orang fakir, orang-orang miskin juga punya handphone. Atau jangan-jangan uang yang kita niatkan tadi, kita berikan kepada mereka dengan niatan zakatul fitri atau zakat fitrah, mereka gunakan untuk hal-hal yang haram. Seperti beli rokok misalnya. Kita kan sangat paham, sangat mengerti rokok itu haram. Dan kalau kita berikan zakat fitrah atau zakat fitri kita dengan berwujud uang, khawatirnya dibelikan sesuatu yang haram. Maka saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kenapa zakatul fitri dan zakat fitrah itu diistilahkan dengan istilah zakat makanan? Karena zakat yang kita keluarkan tersebut harus berwujud makanan pokok negeri setempat. Dikatakan zakatul fitri karena kita mengeluarkannya ketika Idul Fitri. Bapak, Ibu, dalam masalah mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah, waktunya itu terbagi menjadi dua. Ada waktu jawas, waktu boleh, ada juga waktu sunnah. Waktu boleh mengeluarkan zakatul fitri tersebut 3 hari sebelum Idul Fitri.
sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, berarti nanti panitia masjid, berhubung mereka itu sibuk dengan keluarganya malam lebaran atau malam takbiran itu, maka tidak mengapa bagi panitia sudah mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah 3 hari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Sedangkan waktu sunnah itu malam lebaran. Kalau sekiranya hari ini hari terakhir Ramadan, nanti ketika masuk maghrib sudah malam lebaran, sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, di malam lebaran itulah kita disunnahkan ya untuk melakukan zakatul fitri. Jadi kalau kita berbicara waktu sunnahnya itu kapan Ustaz? Untuk melakukan zakatul fitri malam lebaran sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka dari sinilah zakat makanan ini dikatakan zakatul fitri. Karena ini berkaitan erat tentang masalah Idul Fitri. Kemudian dikatakan zakatul fitrah, zakat fitri ini. Kenapa? Dan ini istilah yang sangat populer ya, sangat masyhur di kalangan kita. Kita sering mengistilahkan zakat fitri ini dengan sebutan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Memang benar kita katakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Faradha Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal khafas. Rasulullah itu mewajibkan zakatul fitri atau zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaian yang dia lakukan selama dia berpuasa Ramadan 1 bulan full, atau dari dosa yang dia lakukan selama 1 bulan full ini. Namanya manusia. Terasa tidak mungkin. Mata kita ini kadang terjaga betul. Terkadang kenanya lagi nggak mood, nggak asyik, mata kita ini mulai jelalatan lagi. Padahal kita puasa Ramadan. Bisa jadi lisan kita nggak terjaga. Bisa jadi telinga kita yang kita tidak kontrol atau tidak kita jaga. Bisa jadi jari jemari kita yang tidak terkontrol. Yang dimana ketika mulut, lisan, telinga, mata, jari jemari tidak terkontrol atau tidak terjaga, masih bermaksiat, maka otomatis pahala puasa kita tidak sempurna. Nah, dengan disyariatkan zakatul fitri atau zakat fitrah ini tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama kita berpuasa Ramadan. Artinya ketika kita selesai Ramadan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, ada mungkin kesalahan yang kita lakukan selama berpuasa Ramadan, ada kehilapan yang kita lakukan selama Ramadan, untuk supaya tetap mendapatkan pahala yang sempurna puasa Ramadannya, supaya dosa-dosa kita terhapuskan pada saat kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan kita mengeluarkan zakatul fitri. Dari situlah bahwasannya zakat fitri itu diistilahkan dengan istilah zakat fitrah. Zakat yang tujuannya untuk membersihkan, mensucikan dosa-dosa orang yang berpuasa dari kehilapan, kelalaian yang dia lakukan selama berpuasa Ramadan 1 bulan ini. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kita ingin membahas berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Dikatakan harta itu mal karena hati kita ini selalu condong kepada yang namanya harta ini. Dari situlah harta itu dalam bahasa Arabnya apa? Malun. Dan kata Nabi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya. Dan cobaan yang paling terberat buat umatku adalah masalah harta. Kita tidak membahas masalah fitnahnya harta. Kita membahas berkaitan tentang fikih zakatnya. Kalau kita berbicara tentang zakat mal, kriterianya, kategorinya, definisinya sebagai berikut. Sangat gampang. Tidak perlu antum catat, cukup dihafalkan saja. Zakat mal itu adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Mengeluarkan bagian yang khusus
dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Mengeluarkan bagian yang khusus, kita tahu berzakat itu berapa persen? Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada juga yang 20%. Bahkan untuk binatang ternak, itu untuk bagian zakatnya khusus banget. Seperti kambing, itu kan nisabnya 40. Kalau kita punya kambing 40 ekor, itu baru terkena wajib zakat. 40 sampai 120 ekor kambing, itu cuma 1 ekor kambing saja. Bagiannya khusus. Belum lagi sapi, belum lagi onta. Nah tentunya kita nggak bisa secara detail ya menjelaskan. Nanti mungkin secara detailnya di lain kesempatan ketika ada kajian khusus. Kalau sekarang ini kan cuma spirit ya. Untuk memberikan semangat buat kita untuk mengisi hari-hari kita ini dengan kebajikan. Salah satunya kajian. Dari harta yang khusus. Bapak, Ibu, tidak semua harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita itu wajib zakat. Cuma 5 harta yang Allah Jalla wa'ala wajibkan untuk kita zakati. Yang pertama, emas, perak, mata uang. Yang pertama apa? Emas, perak, dan mata uang. Kita punya berlian Ustaz. Apakah terkena wajib zakat? Secara zatnya tidak terkena zakat. Kita punya batu bacang, blue sapphire, merah delima, batu kecubung. Itu mahal. Secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan itu intan, berlian, batu kecubung, blue sapphire terkena zakat? Ketika kita jual. Nah, makanya muncullah harta yang kedua yang wajib untuk kita zakati adalah barang yang kita bisniskan, barang yang kita dagangkan. Kalau emas, perak, mata uang, dalilnya apa Ustaz? Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 34 sampai 35. Sedangkan berkaitan dengan barang yang kita bisniskan, itu terkena zakat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtu. Wahai orang yang beriman, keluarkan dari harta peniagaan kalian dari yang halal. Nah apapun barangnya yang kita bisniskan terkena apa? Zakat. Kita beli mobil merah, beli mobil mewah, Alphard yang terbaru, 1.500.000.000, 1,5 miliar. Tapi ini mobil Alphard cuma ngantar Ustadz ke kajian ke Masjid Al-Mubarak. Apakah mobil Alphard tadi terkena wajib zakat? Tidak, secara zatnya. Si Ustadz gak pernah mau untuk menyewakan itu mobil atau menjualnya. Apalagi istri antum punya baju 4 lemari. Setiap lemari itu 100 pakaian. Paling murah harganya 2 juta rupiah. Apakah pakaian istri antum itu terkena wajib zakat? Secara zatnya tidak. Kapan itu pakaian terkena wajib zakat? Ketika kita jual. Alhamdulillah rumah kita di Krukut, itu warisan abah, Masya Allah. Itu sekarang ditawar 10 M. Tapi kita nggak pernah mau jual. Kita cuma menikmatin doang. Apakah rumah yang kita tinggali itu wajib kita zakati? Tidak wajib. Kapan itu rumah wajib terkena zakat? Ketika apa? Ketika kita jual. Jelas poinnya di sini? Jadi apapun barangnya dan bandanya, ketika dikatakan tentang zakat, secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan terkena wajib zakat? Ketika apa? Ketika kita jual. Jelas ya? Yang ketiga, harta yang wajib dizakati, hasil pertanian. Itu pun sebatas satu saja, yaitu makanan pokok negeri setempat.
Hasil pertanian yang ada di negeri kita apa? Padi. Yang kemudian jadi beras. Ketika panen dan sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kilogram, baru terkena wajib zakat. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 267, dan dikuatkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan keluarkanlah zakat dari hasil pertanianmu ketika panen. Buah-buahan, mangga, rambutan, duku, anggur, apel, secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan bapak-bapak buah-buahan tadi terkena zakat? Ketika apa? Ketika kita jual. Bukan ketika panen, Pak. Buah-buahan secara zatnya tidak ada zakatnya. Tapi kapan buah-buahan itu terkena zakat? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan, baru terkena zakat. Sayur mayur, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, kentang, wortel, cabai. Secara zatnya terkena zakat enggak? Tidak. Kapan sayur mayur itu terkena zakat? Kapan? Ketika kita jual. Nyambung gak nih? Jelas ya Pak? Gampang gak? Seperti itu. Nah itu harta yang ketiga yang wajib dizakati, yaitu hasil pertanian. Cuma satu. Kalau di negeri kita padi, karena makanan pokok negeri setempat. Yang keempat al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak pun cuma sebatas 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, atau yang sejenisnya seperti kerbau. Yang ketiga kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Onta, sapi, kambing. Secara zatnya terkena zakat. Tapi ayam, bebek, angsa, zebra, jerapah, kuda, secara zatnya terkena zakat nggak? Tidak. Ikan-ikan, secara zatnya terkena zakat nggak? Tidak. Kapan itu ikan terkena zakat? Ketika kita jual, oke? Kemudian kapan ayam, bebek, angsa terkena zakat? Ketika kita apa? Ketika jual. Jelas apa? Gampang kan? Zakat gampang. Yang susah mengeluarkannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, rikas. Apa namanya? Rikas. Rumah, ibu, kamu, Azhar, ya Zaidun. Rikas. Rikas ini harta yang terpendam dalam perut bumi. Masya Allah. Apapun. Dari daratan ataupun dari lautan. Subhanallah. Kita beli tanah di daerah Jorong, Kalimantan Selatan. Iseng. Daripada duit di ATM, kita buang duit ke sana. Kita beli, ada 5 hektar di sana. Tanah murah. Setelah kita tua seperti ini, menurut penelitian, di tanah kita itu ada batu baranya. Ada barang tambangnya juga. Nah, ketika kita pertama kali mengangkat, itulah yang disebut dengan rikas. Dan ternyata ketika pertama kali mengangkat itu, ada hasilnya. Sampai nisab, baru wajib zakat. Anggaplah ketika kita pertama kali mengangkat batu bara tadi, nilainya 1 M. Berarti wajib zakatnya sekali seumur hidup. Sekali apa seumur hidup? 20%. 1 M dipotong 20% berarti berapa? 200 juta. Kata Ami kita, enak juga ya bisnis batu bara. Enak nih. Akhirnya beliau apa? Berbisnis batu bara. Setiap tahunnya dipotong berapa persen? 2,5%. Jelas sampai di sini? Nah, mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus 2,5% itu cuma 2 harta. Emas, perak, mata uang 2,5%. Barang yang kita bisniskan, barang yang kita dagangkan, barang yang kita sewakan, zakatnya juga 2,5%. Yang 5%
Cuma satu, hasil pertanian yang kita kelola mengeluarkan biaya. Misalnya kita menjadi petani yang profesional. Untuk tanahnya saja kita beli 100 hektar. Kemudian kita bikin irigasi untuk menabur benih padinya saja menggunakan pesawat kecil. Ketika panen sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kg, maka kita keluarkan zakatnya berapa? 5%. Yang 10% juga satu, yaitu apa? Hasil pertanian juga. Yang kita kelola pertanian tersebut tanpa biaya. Kita punya tanah di daerah, subhanallah, tanah itu kosong. Akhirnya kita gunakan bercocok tanam, padi. Subhanallah, kita nggak bikin irigasi. Kita cuma berharap air yang Allah turunkan dari langit. Ternyata ada hasil. Ketika panen sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kg. Berarti yang kita keluarkan zakatnya berapa? 10%. Jelas ikhwan? Nah, yang 20% tadi namanya apa? Rikas. Rikas itu artinya apa? Harta karun. Harta yang terpendam dalam perut bumi. Jelas sampai di sini? Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus. Dengan syarat yang khusus. 5 harta yang kita miliki tadi tidak ujuk-ujuk. Apa ya ujuk-ujuk? Tidak langsung kita zakati. Ada syarat khususnya. Syaratnya cuma 2. Yang pertama nisab. Nisab itu kadar, nilai, jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Ketika harta kita sampai pada jumlah dan nilai yang Allah tentukan, baru terkena wajib zakat. Namanya apa tadi? Nisab. Seperti emas yang 24 karat. Wajib zakatnya berapa? Ketika sampai nisab. Nisabnya emas yang 24 karat berapa Ustaz? 85 gram emas. Jika bapak atau ibu punya tabungan emas yang 24 karat, 85 atau lebih, berarti dia tersebut wajib zakat. Kenapa? Syarat yang pertamanya sudah ada, yaitu apa tadi? Nisab. Tapi kalau antum punya emas cuma 50 gram, wajib zakat enggak? Tidak. Kenapa Pak? Belum sampai nisab. Jelas kan? Rupiah kita bandingkan, kita combine dengan rupiah. Rupiah harga beli sekarang ini, saya nggak tahu, ini kan lagi ada perang ya, antara Iran dengan saudaranya Yahudi ya. Kan Iran sama Yahudi itu bersaudara. Ya, sama. Jadi kita jangan repot dengan itu, biarin sekalian hancur itu. Ya, karena Iran itu Syiah, musuh Islam itu jelas sudah. Nah, ya jadi kita jangan sudah repot, biarin aja sekalian sudah. Sama-sama mereka itu. Karena yang menciptakan Iran ini, yang menciptakan Syiah ini siapa? Orang Yahudi. Namanya siapa? Abdullah bin Sabah. Nah, nanti antum kuatkan sirah ini dari ustadz yang ngajar sirah. Saya bagian fikih di sini. Nah, walhasil kita katakan harga beli emas sekarang ini sepengetahuan saya 3 juta rupiah. 3 juta kali 85 berapa? 255 juta. Jika antum punya rupiah 255 juta rupiah atau lebih, baru terkena wajib zakat. Tapi kalau antum punya uang tabungan rupiah cuma 200 juta, wajib zakat gak? Kenapa? Belum sampai nisab. Gampang kan? Ustaz, tabungan Anda cuma 235 juta Ustaz. Anda tahun ini wajib zakat enggak? Tidak. Kalau Anda keluarkan Ustaz, bukan zakat namanya. Namanya apa? Sedekah. Jelas ya? Nah, tapi yang 255 juta ini baru terkena kewajiban zakat. Tidak cukup cuma sekedar nisab doang. Uang yang sudah sampai nisab itu baru terkena wajib zakat. Kalau uang yang 255 juta itu sudah berumur 1 tahun atau 12 bulan. Namanya apa Amu? Haul. Kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul.
Tidak ada kewajiban terhadap harta apapun kecuali sudah berputar 1 tahun. Kecuali yang berkaitan tentang masalah hasil pertanian. Itu ketika panen. Nah, berarti kalau sekiranya Ami Hakim, Masya Allah, baik banget. Tanpa seketahuan Ami Sidiki mengasih uang sama Ana hari ini 300 juta. Ana wajib zakat kan? Ami Hakim, beliau nih Pak Hakim, hari ini ngasih uang untuk Ana 300 juta. Saya wajib zakat enggak? Kenapa Pak? Nisab sampai kah? Nisab sampai, yang belum sampai apa? Haulnya belum ada lagi. Yang 300 juta itu baru terkena wajib zakat kalau sudah apa? Berputar 1 tahun. Jelas ikhwan? Nisab, haul. Nisab, haul jelas ya? Tayyib. Pertanyaan Ana sebelum antum nanya, sudah jam 1. Zakat profesi ada nggak sih? Apa alasannya kalau tidak ada? Nisab nggak ada, haul juga nggak ada. Gaji Ami Gozi itu 245 juta. Wajib zakat nggak beliau? Nih setiap gajian beliau dapatnya 245 juta. Luar biasa kan? Tapi beliau wajib zakat nggak? Dipotong 2,5% setiap menerima upah. Kenapa? Nisab belum sampai. Nisab berapa tadi? 255 juta. Subhanallah. Haul juga belum ada. Baru nerima gaji. Bukan begitu? Tapi cucu beliau, Ami Sidki, itu gajinya per bulan 400 juta. Terkena zakat nggak beliau? Wajib zakat nggak? Kenapa tidak? Nisab ada kan? Nisab 255 juta. Gaji beliau 400 juta. Gak apa-apa menghayal dulu. Insya Allah kalau di Ramadan ini menghayal, biasanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Apa Ustaz masa sih? Iya. Subhanallah. Ya kan? Nggak tahu. Tahu-tahu dapat aja. Kita dari menghayal dulu. Dapat insya Allah. Nah. Wajib zakatnya beliau 400 juta nih per bulan. Tidak wajib. Kenapa? Nisabnya ada. Yang tidak ada apa? Haul. Nah dari sinilah kita katakan zakat profesi itu nggak ada. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Nah, nanti zakat itu diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Itu ada 8 golongan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum antum bertanya, ana ingin bertanya dulu. Berkaitan dengan zakat fitrah. Kalau sekiranya ada seseorang meninggal dunia di hari terakhir Ramadan. Ini ada orang keluarga kita meninggal dunia di hari terakhir Ramadan. Anggap hari ini, hari terakhir. Apakah kita sebagai ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dia belum berpuasa 1 bulan full. Tidak mendapatkan Ramadan 1 bulan full. Tapi kalau dia meninggal dunia malam takbiran, wajib nggak ahli warisnya mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Wajib. Kenapa? Dia sudah mendapatkan Ramadan 1 bulan full. Jika anak terlahir di hari terakhir Ramadan sebelum maghrib, apakah ayahnya wajib mengeluarkan zakat buat si bayi tadi? Wajib. Kenapa? Dia berjumpa dengan Ramadan meskipun sesaat, meskipun sebentar, meskipun dia tidak puasa. Tapi kalau misalnya dia terlahir ke muka bumi ini di malam Idul Fitri, malam Lebaran, apakah ayahnya wajib zakat fitrah untuknya? Tidak. Kenapa? Dia belum berjumpa dengan apa? Ramadan. Seseorang masuk Islam di hari terakhir Ramadan, misal hari ini hari terakhir Ramadan, habis asar, sebelum maghrib, ada bule datang ke masjid ini. Subhanallah, dia menyatakan iman dan Islam. Apakah si mu'allaf ini wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib, karena dia berjumpa dengan Ramadan, meskipun dia tidak puasa.
Dia kan habis asar baru masuk Islamnya di hari terakhir Ramadan. Berarti kan nggak puasa. Tapi berhubung dia berjumpa dengan Ramadan meskipun sebentar, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau mu'alafnya itu malam Lebaran, malam 1 Syawal, wajibkah dia mengeluarkan zakat fitrah? Tidak. Kenapa tidak berjumpa dengan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Saya beli tanah di daerah Kerukut dekat Masjid Al-Mubarak 2M. Kemudian dari tanah yang 2M tadi saya bangun rumah yang besar. Habis lagi 2M. Berarti saya habis 4M. Tapi itu rumah buat saya nikmati saja. Supaya saya bisa berjamaah di Masjid Al-Mubarak ini. Menemani amigozi yang ada di masjid ini. Apakah rumah saya tadi wajib dizakati? Tidak wajib. Subhanallah. Kemudian ada perubahan pemikiran saya. Saya ingin ke tempat yang lain lagi. Saya sewakan itu rumah. Yang 4M tadi itu. Setahunnya dapat 300 juta. Apakah saya wajib zakat? Wajib zakat. Kenapa? Karena sudah sampai nisab. Jelas? Kemudian yang saya wajib zakati dari 4M apa dari 300 juta? Dari 300 juta dipotong 2,5% berarti cuma 7 juta. Taib. Perdagangan. Perdagangan itu ada dua. Ada perdagangan yang sifatnya mudirah. Mudirah itu hari-hari kita dapat fulusnya. Seperti jual makanan, jual minuman, jual kue, jual wadai. Itu hari-hari dapat, pekanan dapat, bulanan dapat. Itu menunggu 1 tahun. Nisab ada dan menunggu 1 tahun. Tapi ada perdagangan yang sifatnya muttahakirah, ihtikar. Kapan laku wallahu a'lam. Seperti kita membangun rumah. Ya, muttakirah namanya. Itu kan nggak tahu tahun ini laku nggak. Ana bangun rumah di perumahan sini 10 rumah, baru 2 yang laku, yang 8 belum laku. Bahkan yang 2 itu lama, 2 tahun baru laku. Apakah orang tersebut yang berbisnis perumahan tadi mengeluarkan zakat di setiap tahun atau ketika laku? Ketika laku. Itu bedanya. Kalau yang mudirah, yang hari-hari kita dapat fulusnya, karena berbisnis ya, itu setiap tahun. Tapi kalau yang sifatnya mutakirah tadi itu ketika barang laku, dipotong 2,5%. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai jam 1 kan? Ya. Taib. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya Pak Haji. Rumah pribadi dijual. Oke. Antum laku rumahnya. Subhanallah, rumah pribadi kan juga lama. Itu masuknya perdagangan yang mudirah, yang hari-hari kita dapat uang, ataukah mutakirah, yang sifatnya laku baru dikeluarkan zakatnya. Beliau sifatnya apa? Mutakirah tadi. Antum sudah niatan mau jual itu rumah, mau pindah ke daerah sana. Nah, berhubung antum sudah niatan mau jual itu rumah, lama, kapan lakunya? Ya, Ustaz, 3 tahun ada kali baru laku nih rumah. Nah, ketika laku tadi itu, antum potong dulu 2,5%. Laku berapa Ammo? Berapa Pak lakunya? 10M Ustaz. Potong dulu 2,5%. Berarti berapa? 250 juta zakat. Sisanya baru antum belikan rumah. Jelas Pak? Nah, jadi seperti itu ya, bedakan perdagangan yang sifatnya mutakirah sama yang sifatnya mudirah. Adapun jual makanan seperti restoran ya, jual kue seperti di perumahan kita ini ya, subhanallah, di rumah-rumah kita itu sampai nisab dan haul setiap tahun berarti. Tapi kalau yang bisnis-bisnis yang lama itu seperti gedung, jual gedung, sewa gedung, rumah, itu ketika laku kita potong dulu 2,5%. Jelas Pak?
Allahu a'lam. Ya. Enggak. Itu masuknya antum bukan peternakan zakatnya, tapi bisnis, perdagangan. Nah, 50 ekor sapi terjual di Idul Adha. Berarti berapa antum dapat? 3M ya. Berapa 500 ekor sapi? Dua M, 3M dapat. Masya Allah, Idul Adha. Dapat 3M antum. Bukan pas waktu Idul Adha antum mengeluarkan zakat. Nah, 3M ini ada umurnya sampai 1 tahun. Jadi Idul Adha tahun depan baru antum keluarkan zakatnya. Ustadz, selama perjalanan 1 tahun ke depan itu ada yang Anda ambil lagi buat modal. Ya, ada yang Anda gunakan untuk beli ternak lagi. Ada lagi yang Anda gunakan buat zuat lagi Ustadz, buat kawin lagi. Nah, tahun depan itu cuma tersisa 1,5 M Ustadz. Berarti antum wajib zakatnya dari 3M atau dari 1,5. Dari 1,5 yang tersisa saja. Yang sudah habis tidak dihitung zakat lagi. Jelas? Nah, ya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Haji. Itu bukan bisnis, itu hadiah. Ya, kita katakan hadiah itu masuknya nanti dari mata uang. Jadi antum komisi itu kan paling seberapa sih? Kecuali antum bikin proyek ya, proyek besar itu. Itu pasti ada uangnya itu. Apakah bisa dikategorikan sebagai bisnis dan perdagangan? Kita katakan tidak. Karena dapatnya juga kan on and off, kadang dapat, kadang enggak. Nah, kalau antum dapat, misalnya besar Ustaz, komisi ana dari 1 triliun dapat 1 Ustaz, 1%. 1 triliun 1%-nya aja berapa? 100 juta ya? 100 miliar ya? 100, enggak. 1M ya? 1M. Ini ada ya komisi Anda dapat 1M Ustaz. Apakah dikeluarkan sekarang? Enggak. Tahun depan baru antum keluarkan itu, yang 1M. Dipotong 2,5%, berarti 25 juta yang antum keluarkan. Kalau uangnya masih ada. Allahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira Pak. Nah, karena komisi itu beda dengan perdagangan yang mutajirah tadi itu. Kita katakan, kalau komisi ini kan jangan-jangan kita belum dapat apa-apa nanti. Udah lama baru dapat. Seperti itu. Dan kita tidak terlalu yang luar biasa. Beda dengan tadi, kita bisnis memang dari awal itu berkaitan dengan bisnis yang hitungan lakunya tidak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun bahkan, seperti perumahan. Itu nanti dikeluarkan zakatnya ketika kita menerima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya Bapak. Rupiah misalnya antum. Tahun ini antum punya 2M. Antum keluarkan 2,5%. Berarti 25 juta. Tahun depan fulus antum nambah. Jadi 3M. Antum mengeluarkan zakat dari 1M, 2M, atau dari 3M. Antum tahun ini mengeluarkan zakat dari 2M. Tabungan antum sekarang 2M. Dipotong 2,5%, 25 juta. Tahun depan meningkat lagi kekayaan antum jadi 3M. Pertanyaan ana, antum mengeluarkan zakat dari 1M atau dari 2M atau dari 3M? 3M. Apa yang masih tersisa? Itu dibersihkan setiap tahun. Sama dengan emas. Tahun ini kita punya 100 gram. Tahun depan punya 150 gram. Itu bukan 50 gramnya doang yang dizakati. Tapi apa? 100 plus 50. Jelas, akhi? Penambahan. Setiap tahun harus apa? Dibersihkan. Banyak orang, terutama masalah emas, yang belum dizakati aja kata mereka. Ini sudah, kata Ustadz, seumur hidup 1 kali. Bukan. Setiap tahun. Emas, perak, mata uang, setiap tahun. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu berzakat.
Ya, mudah-mudahan kalau orang berzakat berarti kita orang kaya. Nah, insya Allah kita sambung lagi pekan depan berkaitan tentang masalah harta zakat ini. Dan ini cara paling mudah untuk apa? Melestarikan dan memakmurkan masyarakat serta memakmurkan negara. Itu dengan apa? Kita mengeluarkan zakat. Wallahi, demi Allah, kalau orang itu jujur dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, nggak ada lagi dari keluarga kita yang miskin, nggak ada lagi yang dari bawahan kita yang fakir, nggak ada lagi dari masyarakat kita yang kesian kehidupannya. Wallahu a'lam. Wal afu minkum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.